Ya, halo Mama, apa kabar? Baik, anakku yang sayang, yang manis. Ya, dirimu nih, asli mana Hmm, sih sebenarnya di Indonesia? Aku asli dari Jakarta, ibuku Oke, orang Jakarta, bapakku luar Jakarta ya. Apa sih namanya kalau daerah Bintung, itu daerah apa ya, luar Tangerang. oh luar Tangerang, oke. Ya, Udah berapa? Bintung Jaya kalau nggak salah namanya. Oke, Hmm. berapa lama sih tuh udah tinggal di Norway? Aku udah hampir 20 ya, sekarang ya 20 tahun. Gila, serius? Iya. Aku belum, aku masih kecil banget berarti ya. Hmm. Karena kan tahun 99 2000 itu kan dulu kan mudah sekali untuk masuk ke Eropa. Tanpa visa Kalau ya? tanpa visa. Jadi aku kan pertama kali datang hanya sebagai turis visum dulu kan, Hmm, selama 3 bulan. Lalu balik lagi, aku datang pas musim dingin tahun ya pas Januari itu ya. uh-huh. Jadi dari Januari, Februari, Maret, aku di Norway. Oke. Terusnya aku pas uh, apa minggu pertama bulan April aku balik ke Indonesia. Aku menunggu lagi selama 3 bulan. Mhm. Lalu bulan Juli, pertengahan Juli, aku balik lagi ke Norway. Lalu kita apa namanya? Dulu belum belum resmi ya untuk menikah ya, Belum tapi menikah hanya ya? Mhm. namanya partners cup namanya ya dulu Oke. ya. Mhm. Lewat apa istilahnya apa sih namanya penghulu ya kalau istilah di Indonesia namanya. Tapi Benar kita sih. udah tercantum gitu Hmm. di hukum di Norway. Hmm. Uh, Ya kita hanya partners cup itu bulan bulan September lah mm, kita ada menikah gitu dengan cara tanda tangan Tanda tangan. Mhm. Oke. ya di kejaksaan Tinghusset kalau bahasa Indonesianya ya seperti Kantor catatan sipil gitu ya kali kantor ya. catatan sipil. Ya, Catatan kita sipil. menikah di situ. Lalu aku langsung tidak balik lagi ke Indonesia karena sudah resmi menikah dengan suamiku ini. Dari tahun Jadi 99 itu. tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Ya, Wow, akhirnya sampai kita sekarang. aku jadinya sudah jadi tercantum sebagai Mhm. pasangan sama jenis di sini. Mhm. Lalu aku tidak balik lagi ke Indonesia selama itu. Jadi namaku sudah tercantum, lalu aku juga sudah dapat nama family. Mhm. Aku ganti namaku di pasporku. Dulu kan sebelum pertama kali aku datang ke Norway, namaku kan tidak ada nama family di belakang. Mhm. Sekarang Jadi jadi namaku hanya satu, Nur Rohman kan. Oke. Makanya polisi di Norway atau ya catatan hukum di Norway bilang, Heeh. kok bisa di Indonesia tanpa nama family, kata gitu kan. Oke. Bagaimana caranya untuk apa namanya mengeksplorasikan sebuah nama sepertinya saya ingin mengirim surat ke kamu. Aku bilang ya selama alamatnya jelas, namanya tercantum Sampai. hanya namaku, itu Mhm. sudah suratnya sampai di Mhm. tempatku kayak gitu kan. Mhm. Oh ya, tapi kalau di Norway ini kamu harus punya nama family Mhm. Akhirnya karena ngambil nama family ya suami. nama family dari pasanganku ini Dari, suamiku ini. oke. Jadi hari aku dapat kartu lagi apa identitas di Norway. Jadi aku punya nama family namanya Carlsen. Oke, itu. Nah, di Norway sendiri tahun berapa sih baru mereka meresmikan pernikahan sejenis? Sebelumnya kan hanya kayak Partners berpartner Cup gitu. ya. Setelah itu tahun berapa mereka
Resmi itu sebentar ya, aku tanya ya. Boleh. Karena Norge ble aksept for homofilas kan gifte seg. Husker du ikke? Eller 10 år siden, eller? Dia bilang sekitar ya katanya sih 1995 kata dia. Itu dari Oke. partnerskap. Tapi men de gifte i kirken. Så de kan ya men etterpå så de kan bli ya 1995 kata dia. 95 udah boleh berpartner. Boleh partner ya. Terus Maka sekarang kita kan langsung di catatan sipil kan kita ya, menikah. sekarang sistemnya gimana di Norway? Sekarang udah masih berpartner kah atau Enggak, sekarang udah jadi ekteskap, udah kayak suami istri. udah jadi bener kan? Udah jadi pernikahan Iya, resmi ya? ini resmi, Udah resmi. udah legal lah. Udah legal. Jadi udah nggak ada lagi yang berpartner-partner. Jadi udah pindah ke Enggak ada. Lagi ini. pula ada juga dulu yang pasangan sesama jenis mereka menikah di gereja. Di Jerman juga udah mulai ke arah situ sih. Udah ada gitu-gitu, bener. Tapi ada yang tidak setuju. Oke. Oke. Nah, Karena gimana? oh ya, tahun 1993 itu sudah 1993. Wow. ya Berarti di Norway Norway. udah duluan ya dari negara-negara lain Iya. untuk berpartner. Nah, gimana sih LGBT di Norway saat ini? Maksudnya udah perlakuannya itu udah biasa-biasa aja atau masih ada orang-orang Ya, yang biasa-biasa aja udah apa namanya di udah bebas tapi kebanyakannya itu aku bukannya rasis sama dari orang-orang dari mana dari ya Afrika, iya dari orang timur lah, Timur Tengah ya. orang Timur Tengah. Oke. Ya, mereka itu kebanyakan masih belum accept ya, Belum belum nerima. menerima. Padahal mereka udah lama tinggal di Norway juga. Iya. Istilahnya kan LGBT itu udah jadi satu bagian budaya dari Norway sendiri Dari kan. Norway. Jadi tapi sama di Jerman juga orang-orang yang maaf cakap orang-orang Muslim Timur Tengah Turki gitu itu memang masih belum bisa menerima padahal udah jadi budaya aja di negara Eropa ya kan. Maaf sebelumnya bahasa Indonesia aku jadi kurang. Gak apa-apa. Dirimu udah lama banget ya, tapi berarti udah lancar banget ini bahasa Norway udah. Iya, tapi makin kadang-kadang kalau mau ngomong bahasa Indonesia untuk ininya jadi susah mikir apa gitu. Gak apa-apa. Makanya pas aku pas pertama kali datang itu kan semua pertama aku lihat belum begitu terbuka ya, karena aku kan masih masa orang Asia ya. Oke. Jadi aku bisa lihat bergandengan tangan, aku sama suamiku itu kadang-kadang aku masih malu. Iya. Iya, karena kita kan orang Asia, jadi kan budayanya jadi apa gitu ya. Itu tapi misalnya aku lagi tempat yang sepi-sepi atau tempatnya untuk lingkungan homofila gitu ya. Aku bisa pegangan, aku peluk dia. Tapi kalau misalnya di luar umum aku belum berani. Tapi sekarang udah biasa dong, Tapi sekarang biasa aja. Udah selama tinggal di sini, udah tahu kebudayaannya. Setelah aku bisa bergaul dengan orang Norway asli sini ya, jadinya aku bisa menerima kebudayaan mereka gitu. Oke. Nah, tapi kadang-kadang aku juga mesti jaga-jaga diri ya, sebagai orang Asia. Aku nggak 100% sebagai orang Norway gitu. Nah, keluarga di Indonesia gimana nih tanggapannya? Kan pada saat awal-awal mungkin nggak tahu, tapi kan sekarang dirimu udah biasa-biasa aja ya keluarga-keluarga. Mereka sih sudah tahu ya, karena aku dari waktu kecil aku sudah kelihatan. Sudah menetas gitu. Iya, karena kan dari kecil aku kan suka menari. Oke. Itu suka bermain dengan teman-teman perempuan ketimbang laki-laki gitu ya. Lagi pula kan aku anak
bungsu dari 12 saudara, semuanya perempuan. Hanya satu abangku ya, Oke. tapi abangku itu dia lebih apa sih lebih kelihatan laki-lakinya lah. Kalau aku kan kelihatan perempuannya karena waktu aku masih kecil aku dikira juga orang-orang yang nggak tahu dikira aku perempuan karena aku kan dulu rambutku panjang keriting emang aku kalau lihat Oh, oke, dulu oke. aku kecil aku kayak perempuan banget keriting ingkal gitu. Oke. Maka kalau lagi waktu beli baju untuk lebaran kadang-kadang nih Bu untuk anaknya yang perempuan anak saya laki-laki. Seru, seru. Jadi keluarga nggak mempermasalahkan lah gitu. Eh, Bapak ya, Bapak kadang-kadang Pasti, suka masing, ya kadang oke. kan tahu sendiri kan, keluarga pasti Bapak lah, Bapak kalau memang Ibu benar. gak nerima lah, karena Ibu, Hmm. aku dari kecil juga aku dandan ala-ala orang India, karena kan Ibuku suka nonton film India, jadinya kalau Bapak pulang kerja gitu ya, Bapak pulang Hah? kerja dari malam kan, Hah? kadang-kadang melihat aku tidur dengan sarung ala-ala orang India gitu kan, dia suka marah gitu. Oke. Kadang kalau aku dibangunnya, kamu tuh laki, jangan seperti perempuan dan kayak gini gitu. Ah, tapi sekarang ibu Enggak, berapa ibuku mas? sudah Oh, meninggal ibu udah nggak ada. setelah Hmm. aku tinggal di Norway 3 tahun. Oke, Aku menetap di Norway 3 tahun, ibuku meninggal. Setelah 2 tahun kemudian bapakku meninggal. oke. Itu juga ada kejadian yang lebih eh, apa sih sepertinya kuat batin ya aku sama ibuku ya. Mhm. Eh, aku kan lebih dekat sekali sama ibuku. Jadi sebelum ibuku meninggal, aku kan sudah telepon dia, kan aku akan datang. Eh, ya waktu aku lagi paket koperku ya baju-baju gitu ya. Mhm. Di Norway itu jam 9 malam, Mhm. di Indonesia mungkin sekitar jam 4 subuh atau jam 5 subuh. Aku rapi-rapi untuk berangkat gitu ya, Mhm. besok harinya. Tiba-tiba di belakangku itu ada yang menonjok pundakku seperti ada yang mau seperti yang Mau merangkul ya. oke. Aku nggak tahu kalau itu ibuku. Jadi aku seperti kok berat banget gitu kan. Ya udah Mhm. besok pagi aku harus bangun karena harus berangkat ke bandara. Mhm. Jadi setelah aku besok paginya aku bangun, aku buka HP-ku, Ibu banyak nggak ada. dapat SMS dari kakakku ibu dan sudah tiada, udah meninggal. Ya Allah, Aku oke. langsung marah sama mereka kan, kenapa kalian tidak nelfon aku pas ibu meninggal? Karena kita tidak mau mengganggu karena kamu mungkin sedang tidur di sana gitu kan. Hmm. Aku bilang ya biarpun sudah tidur aku kan bisa bangun kata aku gitu kan. Ya udah tapi aku tuh masing badanku masih berat seperti orang di belakangku ada yang apa Ada sih yang ngerangkul. merangkul aku gitu ya. Oke. Aku nggak tahu. Aku ke bandara juga masih berat, dalamku berat banget kata aku gitu kan. Nunggu di transit di Amsterdam juga berat juga badan saya. Di dalam pesawat aku nggak makan, cuma minum. Sedih lah, iyalah. Ya, itu kan juga tahu sendiri kan Muslim itu kan nggak langsung nggak bisa menunggu kan. Jadi kan Iya, udah dikubur, aku udah datang. dikubur. Jadi ya pas aku sampai di bandara itu, bapakku sama keponakanku yang menjemput. Sampai di rumah menghilang gitu beratnya. Oke, oke. Aku melihat tanteku mirip seperti ibuku, aku langsung lari ke dia, aku langsung meluk, aku nangis, ininya lah. Lalu setelah itu aku bilang sama bapakku tadi, kok sekarang badanku enteng, kayak gitu Hmm. kan. Terus bapakku bilang, iya itu ibu yang jagain kamu, ikutin kamu sampai kamu kemari. Karena waktu sebelum dikubur sudah sudah dikasih kain putih segala itu ya ibuku air matanya masih menangis.
Mungkin karena dirimu nggak ada di situ ya, yang maksudnya Ya, karena sekatanya jauh. Ustadz, ya Bapak Imam Ustadz bilang, ini air matanya nggak bakalan kering, karena dia masih, iya karena anak bungsunya sedang Belum dalam datang. perjalanan, kayak gitu. Oke. Makanya itulah kejadian yang lebih nggak masuk akal aku bilang ya. Karena seorang ibu ya, emang ibu itu kan lebih apa sih nomor satu ya untuk Lagi pula kan dia tahu ya gimana kita. iya Dan iya kita juga kalau kalau aku juga gitu dulu kalau ngadu-ngadu pastinya ke ibu gitu. Jadi ibu. sekarang juga Tapi gitu kalau aku ada masalah sama eh, suami juga ngadunya ke ibu. ibu iya. Setelah itu bapakku juga sama, bapakku meninggal, yang Oke. didatangin suamiku. Oh. Jadi kayak mau bilang mungkin jaga si Norma Iya, dengan iya. dia. Makanya Nah. aku bilang sama suamiku kan, Hmm. bapakku pakai bicara dengan bahasa apa kataku bilang ya. Bener juga ya. Enggak, tapi aku ngerti yang apa dia ucapin. Dia bilang kata jagain kamu kata gitu kan. Oke. Karena kan sebelum bapak meninggal atau sakit, kita liburan. Aku bawa bapakku sama kakakku kan yang pertama. Aku bilang sama bapakku mau ke Bali atau ke Jogja. Dia milihnya ke Solo. Oke. Aku bilang kenapa ke Solo? Aku kan belum pernah ke Solo kataku gitu kan. Itu banyak memori kata bapakku. Oke. Hmm. Sebab aku bilang kita tinggal di Hotel Bung Karno. Oke, aku pesan lah semuanya. Iyalah, Ya, membanggakan. sampai di Hotel Bung Karno, dia langsung kayak gimana gitu ya. Senang lah ya Ingat pasti. semuanya waktu-waktu masa-masa dia masih muda gitu kan. Karena Oke. kan bapakku kan dulu kerja sebagai supir kedutaan Amerika. Oh, oke. Jadi Nah, udah ya, maka dia tahu. mana-mananya. Hmm. Dia melihat semua ini udah 50 tahun, dia bilang 30 tahun atau kok masih sama ada gitu lah. Terus saya ketemu sama yang punya hotel itu, ingat bapakku juga. Oke. Jadi banyak banyak kisah lah ya. Nah, sekarang Ya, keluarga yang lain gitu gimana? Biasa aja kan kalau biasa kalian? aja kakakku, abangku biasa aja karena kan selama aku menetap di Norwegia, aku yang menolong mereka untuk Adik-adik, maksudnya keponakan-keponakan gitu tahu juga semua. tahu semua. Mereka Jadi nggak sampai ada mereka nggak. sekolah sampai lulus sekolahnya aku yang bayarin. Iyalah ya, karena Hmm, kan mungkin karena dirimu juga berkecukupan lah di Norway, jadi iya. bisa bantu keluarga gitu. Dan Hmm, mereka juga berpikir ya udahlah selama dirimu juga bahagia, karena kan memang iya, bahagia kelihatan juga kalian juga iya. holiday juga ngunjungin Hmm. mereka segala macam gitu ya. Maka Eh, sekarang keponakan sudah dewasa, sudah bekerja, udah ada hmm, kuliah. Aku juga eh, bilang sama mereka mau kuliah atau mau kerja, kerja aja deh, ya udah. ya udah, Tapi yang perempuan mereka serius untuk pendidikan ya. Kalau oke. yang laki-laki kebanyakan Biasanya pengen ya kerja. biasanya emang gitu ya. Belum ada yang mau menyusul ke Norway, mau sekolah. Ada sih keponakan tapi masih takut. Oke. Hmm, Mereka Bahasa juga juga kali ya, bahasa ya juga. mereka juga aku bilang misalnya mau ke sini ya bisa kemari. Nggak berani, belum berani ya Belum udah. berani. Nah, di Norway banyak nggak orang-orang LGBT Indonesia yang menikah gitu atau yang Banyak sekali. banyak Aku juga? yang nomor 2 yang sudah menikah di Norway Hmm, sama jenis. Nomor pertama itu dia itu aku kenal dia waktu di Bali. Dia hmm. anak Medan, Oke, marganya Setompul. oke. Senior-senior ya. Jadi kalian Iya, udah yang tahun-tahun iya, itu juga 90-an dia gitu. datang tahun 99 998 kalau nggak salah. Dia di Oke. Norway. Makin kemari mungkin Setelah makin itu makin rame aku. ya. Mhm. Iya, tapi sekarang juga udah mulai rame, tapi sekarang tidak mudah seperti dulu. Iya kan karena harus Hmm, ngurus-ngurus Waktu itu visa. Hmm. mudah sekali setelah uh, tahun 2005 atau 2006 itu sudah sulit Hmm. untuk menikah, menetap di Norwegia gitu langsung tidak bisa. Oke, jadi ada Kamu, proses lah. Hmm. Iya, kamu bisa menikah, tapi setelah itu harus proses dulu. Kamu
eh, apa namanya balik lagi ke Indonesia untuk mengurus-ngurus surat-surat surat-surat eh, Izin izin berkeluarga. segala itu ya. Mhm. Misalnya suamimu gajinya sangat mencukupi untuk kebutuhan kalian berdua, itu mudah untuk balik lagi. Oke. Tapi misalnya suaminya gajinya tidak begitu ini, ya bakalan tidak bisa. Agak susah ya, karena kan Norway Susah. kan memang juga cukup negara yang, kalau aku bilang negara yang lebih kaya memang daripada kita yang tinggal Iya. di Jerman kan. Jadi mereka juga pasti mempertimbangkan itu untuk Iya, orang-orang karena asing ya. karena mereka sangat tegas karena eh, apa namanya yang yang merusak Negaranya. bukan negara apa sih yang merusak eh, untuk menetap di Norway itu karena orang-orang dari Eropa Barat yang miskin gitu ya, atau dari orang Timur, Orang karena timur. kebanyakan mereka datang menikah itu mereka tuh menikah dengan pada ibunya karena ingin menetap di Norway kan. Jadi mereka ingin datang ke Norway lalu menikah dengan kakak sendiri. Setelah hukum Norway melihat semua itu tidak apa namanya tidak asli gitu ya. Jadi mereka akhirnya dipulangkan. Oh, oke. Jadi benar-benar protektif lah ya negara Iya. Norway untuk sama orang-orang asing supaya nggak ada. Iya, jadi setelah Bagus itulah, sih. jadi sekarang Norway jadinya benar-benar apa Ketat. namanya ketat. Oke, memang sih ya, kan negara-negara Skandinavia memang jauh lebih ketat daripada negara-negara kami yang di Eropa Barat. Plus dari Eropa Timur jauh lebih ringan lagi ya. Benar. Nah, tapi dirimu sekarang nggak udah berpaspor Iya, sudah Norway? pindah warga negara. Udah pindah warga negara. Setelah ibu bapakku meninggal, hanya aku ini ya berpikiran lah, Ya udahlah jadi udahlah, warga pindah negara. aja gitu ya. Iya. Oke. Lagi pula kan selama kita liburan lagi ke Indonesia, suasananya juga sudah beda. Gitu. Jadi udah nggak pernah kepikiran lagi untuk pindah ke Indonesia, balik gitu, tinggal gitu. Kemungkinan kalau sudah tua ya. Oh iya, bener ya, kayak aku ya. Aku juga gitu. Nanti kalau Iya, udah tua, kemungkinan karena kan kita kalau punya sudah tua villa gitu. lebih enak tinggal di Asia karena kan ada yang mengurus kita Iya, kan. benar pasti sama ya. Nah, bahasa Norway sendiri gimana sih, Mak? Bahasa Norway itu susah dipelajari. Bahasa Norway itu seperti bahasa Jerman ya. Mirip ya, karena kalau iya. kau pasang status gitu dalam bahasa Norway, aku tuh ngerti gitu karena mirip kayak bahasa Jerman. Selama aku tinggal di Norway, aku ngerti bahasa Denmark, bahasa Sweden, karena kan tetangga ke Skandinavia. Oke, benar. Kalau Denmark, Danish atau namanya panggilnya. Ya, Danish. Kalau untuk menulis itu hampir sama dengan Norway. Oke. Tapi untuk mengucapnya beda karena di Denmark lebih menahan kalau ingin bicara di leher gitu ya. Oke. Jadi seperti makan kentang ketelan di sini. Ketelan. Aku sih belum pernah ke negara-negara sana, ke Norway. Iya, kalau di orang Sweden aku mengerti. Kita bercakap aku mengerti, tapi untuk menulis aku nggak ngerti karena beda. Karena kebanyakan orang Sweden yang bekerja di Norway. Oh, oke. Nah, kalian tinggal di dekat kota Oslo atau di Oslo ya? Aku di Oslo, di kotanya. Jadi di kota, di ibu kota. Aku tinggal di daerah selatan. Daerah selatan itu ya daerah orang beda ini ya. Orang-orang high class ya kayaknya pasti. Iya, itu kan di sini enggak aku bukan sombong ya, orang-orang seperti orang-orang timur gitu nggak ada yang tinggal di sini. Oke. Nanya lagi nih, ini pacarmu pertama kali bule atau sebelumnya udah berpengalaman? Dia ini yang kalau nggak salah nomor 2 ya. Oke, jadi udah pernah sebelumnya sama orang dari negara. Karena aku kan waktu tinggal di Indonesia, aku kan emang pikirannya kan dulu aku nggak begitu suka orang kulit putih. Jadi nggak
nggak ada ketertarikan sebelumnya sama Dulu nggak orang-orang ada bule. tertarikan karena kan Oh, oke. aku melihat mereka juga kayak geli gitu karena kenapa sih eh, kulitnya putih gitu ya, kayak Oke. merah gitu kan. Iya, Dia pun cakep, tapi cakepnya juga kan kalau dilihat kayak beda ya. Oke. beda gitu kan. Hah? Hah? Karena dulu aku kan bergaul dengan anak-anak ya Copperboy, dulu kan majalah mode Aneka Yes gitu kan. Dulu tahun 90-an itu aku punya teman, dia Copperboy kan. Aku Ah, juga orangnya kan dulu ini anak rumah, nggak pernah bergaul, masih oke. sekolah, habis pulang sekolah ya Pulang ke di rumah. rumah. Hmm. Oke, kayak anak kayak apa sih namanya anak perawan yang masih lugu gitu ya. Maka kan ibuku kadang-kadang lu kenapa sih di rumah mulu nggak pernah keluar-keluar. Keluar Nah, gi sono gitu ya. ya setelah kelas 3 SMP itu akhirnya aku mulai deh tuh. Hmm. Jadinya mulai karena ada temanku yang dekat inilah yang jadi finalis Boy dulu kan, yang Mhm. ngajak-ngajak ya ke diskotek, ke klub-klub Ke gitu kan. Apollo. Iya, gitu kan eh, aku kalau ketemu yang cowok ganteng asli Indonesia itu ya, yang kayak mantan-mantan Boy itu kan, Aha, naksir banget kan. oke. Sempet sih pacaran sama salah satu gitu dari finalis tahun 93, 95 kalau nggak salah. Oke, wow, Sempet pengalamanku juga. pacaran, dia juga sekarang udah jadi artis, udah terkenal, udah biasa dia punya istri. Aku nggak mau sebut namanya Nggak ya. usah sebut nama ya, benar-benar. Nggak usah sebut nama, wow. Udah punya anak kalau nggak salah juga, anakku udah ada 3 kalau nggak salah. Dia tuh akhirnya dibawa sama mereka dulu kan di Jakarta tuh ada diskotiknya khusus orang-orang kulit putih namanya Tanamor ya. Oh, oke. Itu di daerah Tanah Abang. Orang pokoknya banci-banci di Jakarta tahun 90-an tahu. Tahu lah ya, itu angkatan kalian itu. Itu aku belum Iya, belum lahir, sorry. iya. Udah lahir tapi masih 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 kecil, jadi belum tahu. Dulu kan diskotik yang untuk kayak gitu kan dulu asli gitu ya. Pokoknya nggak kayak sekarang. Sekarang kan lebih Iya, glamor. Dulu-dulu kan kita kayak gitu-gitu juga nggak biasa aja. Kayak saling di kenal Blok M juga. lah, juga ketemu tem juga di Melawai gitu kan. Oke. Akhirnya kan disitulah dijodohin sih sama mereka-mereka itu ada bule orang Los Angeles gitu kan. Suka sama lo. Ah, Tapi aku suka juga sih karena kulitnya nggak bule banget karena dia oke. Jadi campuran kayak Latin Latin gitulah oke gitu lah. ya. Jadi mirip-mirip kayak kulit kita Iya, lah ya. Yang iya. Ada dari situlah aku kan dulu kan bahasa Inggrisku juga belum gitu lancar dulu kita kan nulis bisa tapi untuk ngucapin oh, nggak bisa gitu kan benar. takut ya. Mhm. Makanya kalau ingat zaman-zaman dulu suka apa sih namanya suka ketawa atau sedih gitu ya. Itulah pertama kali aku suka dengan orang kulit putih dengan dia. Oh, oke. Tapi ternyata nggak jodoh atau gimana? Enggak jodoh, karena kita masih remaja juga, Masih masih muda juga ya. masih muda. Aku kan juga pertama kali berhubungan sesama jenis hubungan seks gitu ya, Hah? hubungan badan lah istilahnya Iya. gitu ya. Mhm, mhm. Itu aku sangat terlambat ya. Oh, nggak kayak aku ya. Pas umurku 20 tahun lah kalau nggak salah. Itu Ah, ya cium-ciuman juga itu sama dia juga aku itu 20 dari tahun udah kemana-mana, udah banyak banget ya. enggak, aku dulu waktu pertama kali keluar juga nggak berani karena ya meluk-meluk juga nggak berani karena masih takut kan. Oke. Jadinya ya pas umurku 20 lah, jadinya ini apa namanya ya berhubungan badan dengan ini yang orang bule ini yang Yang campuran Latin itu. yang Latin itu ya. Oke. Ya, karena aku kan takut, karena apa sih pikiran, karena kan sering suka lihat dulu kan kita kalau nonton film porno itu kan Aha. sama film nggak bisa lihat internet kan dulu kan. Ah, beda ya Lihat sama sekarang, benar. video-video dulu kan juga ngumpet-ngumpet di Indonesia dulu kita Benar, kan nggak benar. berani kan. Benar, benar. Jadinya em, aku lihat ih, seram gitu karena kan mereka kan itunya besar-besar kan. Jadinya jadinya pikirannya jadinya aduh takut gitu ya. Aku Tapi ya. ternyata setelah aku kenal dia, aku bilang ternyata orang kulit putih lebih pengertian ya, Hmm. lebih pengertian, lebih sayang gitu. Karena aku bilang aku belum bisa untuk ini gitu kan. Diajarin sama dia cara ininya.
Ya dari situlah kalau kita orang asli Indonesia kan, kalau sesama ini kan kayak maksa gitu kan. Maksa benar-benar benar. Iya, itu kan mereka kan suka sama kita bukannya hanya cinta kan hanya hawa nafsu Hawa kan. nafsu. Ya kalau orang kulit putih, orang bule itu kan mereka bukan cinta sama kita tapi nggak hawa nafsunya tapi hanya karena sayang, cinta benar-benar cinta gitu. Jadilah Ngerti, disitulah benar. aku suka orang kulit putih. Oh, Hmm, itulah baru mulai-mulai. Akhirnya tapi nggak jodoh, baru iya. ketemu sama si suami Iya, gitu. aku ketemu dia di Bali. Aku juga sebelumnya belum ke Bali ya, karena aku juga masih masih harus kerja juga Mhm. di Indonesia, di Jakarta. Setelah eh, ketemu ya teman-temanku, pergaulan teman-temanku, mereka sering ke Bali, tiba-tiba ada salah satu dari kita udah dibawa dengan pasangannya ke Swiss, ke Oh, Jerman. oke. Ya, akhirnya kan mereka bilang, "Man, udah lu ke Bali aja, lu pasti bakalan dapat jodoh di Bali." Karena kan di Bali orang tahun 90-an itu kan dulu banyak Ai sekali benar benar turis-turis, benar benar. nggak seperti sekarang. Hmm, Makanya aku ke Bali itu tahun 98, aku kan di Bali juga nggak lama, cuma setahun ketemu dia. oke. Hmm. Terus klop, terus langsung ikut gitu? Iya, setahun juga aku juga pas aku kos-kosan aku langsung kerja. Aku bekerja di salon kan di Mhm. Bali. Itu bosku orang Makassar, dia tuh baik banget ya. Pas aku setahun tetap di Bali, lama-lama aku jadi apa? Logat-logat Baliku jadinya ikutan orang-orang Bali kalau ngomong aku kan suka kadang kamu orang Bali asli ya? Enggak, aku orang Jakarta. Kok logat-logat kayaknya kok ketara seperti Kayak orang Bali, kata Bali-Bali gitu gitu, ya. oke. Nah, waktu itu Ya, dia liburan ke Bali gitu ya atau dia waktu itu tinggal dia liburan di Bali. oke. Kita juga sebetulnya aku juga tidak berpikiran jadi jodoh sama dia ya. Karena aku kan dulu kerja di salon, dulu aku kerja di salon tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, jadi nggak Dulu di Bali kepikiran tuh juga lah. ya, dulu di Bali daerah Kuta, Legian tuh dulu salon nggak begitu banyak tahun 90-an. Mungkin hanya satu di daerah Legian atau dua salon. Jadi kita Mhm. tuh non stop dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita ya kerimbat, massage segala gitu kan. Dari situlah aku jadinya sering dapat eh, ya seperti istilahnya eh, kenalan gitu ya Mhm. sama guy-guy turis dari Australia, dari Amerika, dari Eropa. Kadang-kadang mereka ngajak aku makan malam sama mereka. Oke. Jadi mereka tuh lebih karena aku punya status kerja, jadi itu mereka berpikiran aku bukannya apa namanya pelacur ya. Karena tadi Heeh, Bali banyak kan kayak gitu. banyak banget ya. Iya dulu kan, jadi kan dulu kan mereka tuh kalau misalnya ke klub, dulu kan cuma dua klubnya dulu di Bali, Hulu Cafe sama Luna Cafe dulu. Oke. Itu Hulu Cafe itu Dragstau ya, orang Australia yang punya. Dulu banyak tuh ya kucing-kucing lah istilahnya ya. Kucing-kucingnya di jalanan Iya, ya. Aduh, ya di dalam situ masuk semuanya. Jadi semuanya. iya, karena aku juga pikiran juga dulu aku mencari-cari tapi bukannya hanya untuk kepuasan atau mencari uang karena aku Mhm. bekerja jadinya sering dapat di tempat kerjaanku untuk keluar-keluar itulah. Akhirnya ketemu dia ini. Oh gitu. Terus akhirnya Itu lah. juga ketemunya juga pas temanku yang sekarang tinggal di San Francisco, dia ada janjian sama bulenya orang Amerika ini kan. Dia tidak punya uang untuk masuk. Dulu kan bayar kan kalau misalnya masuk ke tempat bar itu kan. Mhm. Dulu 10.000 dulu kan Udah susah banyak banget kalau ya. misalnya Mhm. iya. Iya, benar-benar. Karena aku kerja, aku bilang, "Man, tolong aku dong," kata dia begitu kan. Ya boleh silakan. Aku mau ke klub ini tapi nggak ada uang untuk masuknya. Tapi besok aku kerja lagi pagi. Aku nggak mau. Aku udah capek. Ayolah please kata dia. Ya udah. Akhirnya aku ya udah.
karena dia teman baikku juga ya, jadinya aku nolong dia. Aku juga lagi ngantuk-ngantuknya, tiba-tiba melihat suamiku inilah. Oh. Jadi kita lihat-lihatan gitu ya. Katalah, kok ada Rosalinda masuk gitu ya. Oh tidak, Fernando gitu ya. Iya, aku lihat, wah ada Fernando lagi sendirian, kayak gitu kan. Lalu, lalu dia deketin aku, ngomong, ya ada istilahnya lah gitu, ada nawarin aku minuman. Dia juga kaget lah, kok minumannya cuman apa sih, minuman jus aja gitu kan, atau Coca-Cola gitu ya. Aku bilang karena aku besok harus kerja. Oh ya, kebanyakan mereka itu kan pada minum bir apa gitu lah, Iyalah. kayak ya, gin tonic atau gitu. Enggak, aku harus Aha. kerja besok, ya udah. Itu kan pikirannya aku nggak langsung untuk ini bule mungkin udah jadi pacar gue, enggak. Pikiranku Enggak. aku juga enggak, ya karena aku mau kerja gitu kan, dan sebagainya, ya udah. Ya mungkin maybe kata aku bilang kan, next, kita bertemu lagi, kata gitu kan. Yalah aku balik, dia juga balik ke hotel sama temannya. Besok-besoknya aku juga nggak ke situ lah, ke tempat klub lagi. Aku udah capek banget. Setelah 3 hari, dia masih nyari-nyari aku. Oh, karena dirimu nggak datang-datang. Iya, tiba-tiba aku datang, dia langsung senang. Katanya aku kemarin-kemarin aku cari-cari kamu nggak ada. Ya aku kan bilang aku kerja, aku capek karena aku udah jam 9 pagi, sampai jam 9 malam, kata aku gitu kan. Oh ya, jadi kamu bukan seperti mereka. Enggak lah, kata aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ya dia akhirnya nawar ngundang aku makan malam. Kita juga nggak langsung dibawa ke kamar dia, nggak langsung ngesek ya, karena aku kan karena dia juga orangnya kayak pikirannya lain gitu sama bule-bule yang Ada lain yang gitu lain. kan. Ya, dia juga bilang aku sebetulnya ke Bali hanya ingin mencari pacar, kata dia gitu, yang serius. Tapi setelah saya ketemu kamu, aku pikir kamu nih tentunya yang lebih beda sama yang lain, karena kan kamu tuh nggak pas ketemu aku kamu juga minta minumannya juga yang bukannya malah mahal, terus juga nggak minta duit gitu kan. Iyalah, aku kan ada pegangan, aku kerja gitu kan. Akhirnya pas dia balik ke Norwegia, aku antar dia sampai bandara, aku juga pikirannya nggak minta duit loh, kata gitu dia. Dia ngasih aku 50.000, dulu kan 50.000 ya alhamdulillah lah. Udah banyak lah. Besar. Ya, tapi untuk dia kayak 50.000 kecil gitu kan. Ya nanti kita kotak-kotak ya. Ya, kalau dulu nggak ada Facebook, tidak ada Instagram. Dulu kan adanya apa sih, MSN ya, kalau nggak Oke. salah. Ya, MSN sama kamera gitu kan. Ya. Chatting di Chatting MSN dulu kan. kayak Yahoo MSN gitu Iya, ya. ya, dulunya kan. Ya udah, dia serius, dia ngirim aku surat dari emailnya. Saya akan balik lagi ke Indonesia, saya akan membawa kamu ke Norway. Aku bilang, aku belum punya paspor. Aku bilang, aku juga belum balik lagi ke Jakarta. Aku masih di Bali. Kalau untuk mengurus paspor, aku langsung ke Jakarta dulu. Jakarta Karena balik. kan KTP-ku di Jakarta, karena Surat-surat aku kan semua. karena aku kan bukan penduduk asli Bali. Waktu itu kita tinggal di Bali, kita dapat surat. Jadi Oke. surat tanda bukti kalau kita sudah diterima di Bali dulu tuh istilahnya. Dulu Oke. waktu tahun 90-an, asli Bali, adat-adat Baja namanya dulu ya, mereka tidak suka dengan Haufila. Oh. Mereka tuh kejam sama Oke. kaum kita. Oke. Kalau kita dari klub, misalnya kamu pulang sendirian, tiba-tiba ada rombongan anak-anak Banja dengan naik motor ya, mereka tuh nanti nanya kamu, tiba-tiba kamu ngondek, dia tahu kalau kamu itu banci. Mereka langsung nendang kamu dipukulin habis. Wow, itu tahun 90-an masih Tahun seperti itu. 90-an.
Maka karena mereka iri dengan kita-kita. Yang kayaknya Karena gampang aja dapetin bule. iya, karena kita kan apa sih namanya untuk nyari uang apa gitu sama bule itu dapat gitu kan. Kalau orang ya belanja itu kan mereka asli orang Bali dulu kan yang perempuan kerja, dia hanya main judi atau adu ayam kan asli-asli orang Bali dulu. Istrinya bekerja, suaminya kayak gitulah nongkrong-nongkrong aja gitu kan orang asli Bali yang dulunya gitu ya. Tapi yang untuk tahun sekarang ya kayak beda ya sama yang dulu ya. Ya disitulah dulu kita tuh sangat dikecilkan sama orang-orang asli Bali. Sama asli Kita Bali. ya kita sering dilempar batu dulu itu. Kalau kita ini dulu kita tuh nggak berani. Aku maka kadang-kadang tidak berani juga untuk jalan sendiri malam-malam. Misalnya untuk cari makan gitu ya tidak berani. Harus rame-rame kita. Oke, wow, pengalamanmu ya. Begitulah ya, banyak banget kan setiap orang punya cerita ya. Jadi aku juga punya cerita, dirimu juga punya cerita, dan teman-teman yang lain juga yang saat ini tinggal di luar negeri juga punya cerita. Dan kalau kita pikirin kita kadang-kadang apa gitu senyum-senyum sendiri ya, suka ya Allah aku sampai ngelakuin itu dulu gitu, sampai berani misalnya ke Bali atau apa gitu ya. Halo, Ma. Nggak tahu kok tiba-tiba putus. Jaringan kita kayak jauh banget ini antara Norway dan... Ada pocong lewat kali ya. Tapi ini kesimpan lagi kok, kalau nanti aku akan bisa. Jadi apa ya masalah yang di Bali itu ya atas 6 bulan kita masih belum diterima dengan orang asli Bali. Ya akhirnya aku ke Jakarta apa namanya membuat paspor, semua surat-surat semuanya aku. Tapi waktu itu jalan hidupku waktu itu sangat mudah banget ya. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali waktu itu. Aku juga waktu ke Bali juga nggak pernah kesulitan dengan hidupku, tidak pernah disiksa atau dilempar batu oleh orang-orang asli Bali dulu ya. Aku belum pernah, karena aku juga orangnya kan hati-hati juga. Lagi pula aku kan dulu juga nggak, waktu itu juga ya pun aku banci harus apa sih? Oh, dulu aku ya jadinya jalan hidupku sangat mudah banget. Jadinya hari aku dapat paspor. Kalau untuk apa namanya untuk menunggu paspor itu kan sangat lama sekali kan. Biasanya menunggu sekitar 3 bulan atau sebulan kan waktu-waktu dulu ya. Tapi kalau aku 7 hari aku dapat paspor itu. Hanya nunggu 7 hari. Karena aku dibantu dengan keponakanku. Keponakanku kenal orang dalam gitu ya yang membuat paspor. Jadinya mudah banget untuk aku ke Norway. Lalu dia datang, aku jemput, ya aku kenalin ke keluargaku. Mereka juga tahu, oh ini bulenya yang lihat di foto kan, karena mereka ini bule ini yang datang. Oh orangnya mirip kayak Elton John ya. Emang sekilas mirip kayak Elton. Halo. Halo, Mak. Ya. Halo. Nggak tahu kenapa ini jaringan internetku atau jaringan internetmu atau jaringan internet kita berdua ya. Nggak ada, aku nggak mati. Malah kamu yang mati. Iya, aku mati. Aduh, sialan. Tapi ini udah. Terus
Ditunjukin fotonya tadi sama keluarga. Iya, sama kakakku ini, dia bule ini yang akan datang. Ya, dijemput lah, aku jemput dia, jadi bapakku, ibuku kenal dengan dia, Oke. ya nggak ada masalah. Dia datang, aku bilang, dia datang ke sini karena Norman mau dibawa ke Norway. Oh ya, mau diajak kerja. Iya, kemungkinan, kataku gitu kan. Ya, ada kan eh, kita bikin acara kayak selamatan gitu, bikin nasi tumpeng. Selamat, selamat karena mau ke Norway. Ya, bikin nasi tumpeng maka bapakku bilang, tiba-tiba bapakku cerita ini waktu sebelum aku belum lahir, eh, jadinya kan ibu bapakku kan menikah sangat muda waktu itu. Jadi mereka sudah punya anak sebelumnya karena sangat muda ya. Jadi anak pertamanya meninggal, anak keduanya meninggal, anak ketiganya masih hidup, yang keempatnya meninggal. Jadinya dia cerita bahwa aku sebelumnya mau diadopsi sama orang Amerika. Oh, oke. Karena waktu itu aku kan kita sudah punya anak 7. Mereka Jadi udah kamu banyak. ya aku kan nomor 12 ya. Jadi ya 11 lah kata dia gitu. Jadi yang itu udah meninggal, jadi aku nomor 8 lah istilahnya. Akhirnya diceritain sebetulnya mau diadopsi sama orang Amerika karena mereka minta Pak Winata, Bapak kan sudah punya anak banyak, gitu kan. Saya lihat anak Bapak yang terakhir ini kulitnya putih, gitu kan, beda keriting, gitu kan. Saya mau katanya untuk adopsi dia, tapi ibuku orang Betawi asli ya. Nggak mau ya, Marah-marah. marah-marah ya, pasti bilang gila aja loh gitu ya. Iya, ibuku juga bilang, iya, aku susah melahirkan dia. Istilahnya apa sih? Sesang ya, kalau nggak salah. Sesar. Ya, sesang, karena susah. Karena kan yang keluar duluan kan pantat aku waktu dilahir. Oh, jadi Jadi harus makanya, dioperasi. iya, makanya kan ibuku bilang, makanya kamu jadi homofil, yang keluar pantat duluan. Biasanya kan yang baik keluar kepala duluan gitu Kepala kan. duluan. Ya, Nah. tiba-tiba kamu pantat duluan, nungging duluan. Jadi susah ya. Jadinya maka kamu jadi homofil, jadi ibuku bilang. Misalnya kamu keluar kepala duluan, mungkin kamu nggak suka sesama jenis, katanya. Oh God, ya Allah. Yalah, akhirnya bapakku terima kasih sama suamiku ini. Bapakku gak tahu, wah, suamimu ini kayak kerjanya bagus nih, karena kebanyakan orang kulit putih yang bisa bawa orang Asia ke tempat negaranya itu yang pekerjaannya bagus, Pekerjaannya gitu bagus kan. lah, Ya, benar. karena tidak sembarangan orang kulit putih bawa kamu itu kan juga harga tiket dulu kan mahal, apa semuanya kan diurus mahal. Ya udah ada aku ya dibawa terbanglah ke Norway. Dulu kan belum pernah melihat salju yang sebenarnya. Jadinya aku transit dari Jakarta ke Frankfurt ya. Oke. Ya, dari Frankfurt itu udah mendung tuh cuaca juga. Dari Frankfurt ke Oslo, tiba-tiba keluar dari pesawat, salju turun. Itu senang banget gitu ya. Itu juga aku sudah diramal sebelumnya waktu di Bali sama orang asli ibu dari orang Bali ya. Oke. Karena waktu itu aku diramal tanganku, dia bilang nih kamu bakalan dapat pasangan yang baik dan sayang sama kamu. Kamu juga bakalan hidup senang di sana, walaupun kamu banyak orang-orang yang tidak suka kamu, tapi kamu masih dijaga, gitu lah. Lalu pula aku lihat ini nih jalan dan kamu tuh bagus, kamu tuh bakal hidupmu damai dengan dia, gitu kan. Kamu juga bakalan disambut dengan salju, katanya gitu kan, pertama kali kemarin. Karena orang ibu ini bilang, kalau misalnya kamu disambut
pertama kali kamu ke Eropa dengan salju, itu hidupmu bakalan damai dan bahagia di sana. Yalah, jadinya aku disambut pertama kali ke Norway dengan salju bulan Januari itu kan, aduh. Aduh, bulan gelap-gelapnya itu ya. Iya, kalau salju turun buahnya itu nggak dingin ya, tapi kalau salju udah lama nggak turun dingin sekali. Baru dingin, benar-benar. Ya. Makanya aku di Norway juga perasaan juga seperti ini jam berapa kata aku gitu kan. Jam 7 pagi kok masih gelap kata aku gitu kan. Aku juga pertama kali ke Norway juga pikiranku juga apa namanya takut lah gitu kan, Iyalah, gelap terus. pastilah, benar. Ya gelap, kok paginya matahari nongolnya kok baru jam 11 pagi, jam 11 siang baru nongol, jam 2 siang gelap lagi. Gelap lagi ya Allah. Tapi kayak udah berjalan lama lah ya, udah 20 Iya, tapi tahun. dulu aku nggak betah itu. Aku Ya telepon ke awal-awal ibuku. pastilah ya. Tadi aku mau nanya Iya, itu juga, awal-awal pasti nggak iya. betah ya, gitu. Pasti pengen pulang apalah gitu kan. Karena Tapi sekarang dingin. udah biasa. Wah, udah biasa aja. Udah. Maka aku telepon ke ibuku bilang nggak usah balik. Dia kan sudah bawa kamu ke sana, kamu jangan mengecewakan dia, kata dia gitu kan. Iya, tunggu sampai 3 bulan kan, 3 bulan nggak lama, kata ibuku kan. Iya, 3 bulan, ya udah. Ya, ada lama-lama ya betah lah, karena juga nggak ada kerjaan kan sebagai turis, ya cuma di rumah keluar, dia kerja, aku nungguin. Agak bosan gitu ya. Tapi kan Ya, sekarang dirimu kerja kan? Kerja. Kan sebelumnya aku gak sekolah dulu kan, balik lagi. Setelah kita resmi menikah, akhirnya kan diperbolehkan untuk sekolah bahasa Norway. Waktu itu masih gratis ya untuk pasangan yang sudah menikah dengan orang Norway, kita dapat gratis. Oke. Dengan bayar buku aja yang tidak gratis. Dulu sangat mudah banget setelah kamu menikah dengan orang Norway asli, kamu bakalan dapat gratis masuk sekolah, hanya bayar buku. Oke. Nah, di Norway sendiri banyak orang Indonesia juga? Maksudnya orang Indonesia yang dulu nggak begitu banyak. Dulu pertama kali aku tahun 99 itu kan, aku kedutaan, misalnya lagi acara lebaran, 17-an, itu sangat kecil, sedikit ya? Ya, tidak mungkin bisa kehitung mungkin 50 atau 100 orang ya yang kumpul ya. Kalau sekarang? Itu termasuk sama yang studi-student ya. Iya. Tapi tahun-tahun sekarang mah udah banyak. Sudah mulai banyak yang datang, gitu juga banci-banci juga udah mulai. Atau yang berkedok kuliah ya, pura-pura kuliah padahal tidak kuliah. Padahal itu mereka nggak mau balik lagi, udah lulus. Balik lagi. Ya, udah lulus di Norway nggak balik lagi ke Indonesia, katanya gaji di Indonesia nggak begitu besar seperti di Norway. Di Norway benar-benar seru banget, Mbak. Nah, satu pesan nih buat teman-teman kita yang nanti nonton ini vlognya LGBT yang masih di Indonesia, ada nggak pesanmu gitu? Mau bilang sesuatu sama mereka untuk kasih semangat mungkin atau kasih? Ya, aku mau bilang sama kalian yang masing di Indonesia ya, yang ingin punya pasangan hidup orang Eropa, jalanin dulu hidupmu. Benar. Ya, kita boleh berangan-angan. Benar. Ya, kita boleh berangan-angan, tapi tidak mudah untuk apa sih namanya? Mendapatkan tapak kita yang putih ini nggak bakalan mudah. Karena kita dari bawah dulu. Benar. Aku kan dari bawah dulu, tidak langsung ke atas. Kita jalan pelan-pelan. Misalnya kalian punya keahlian seperti bahasa, atau keahliannya pokoknya dengan keahlian yang kamu bisa seperti apa, kamu bisa sangat mudah mendapatkan pasangan hidup di orang Eropa. Benar sih. Dan harus ini ya, harus hati-hati tentu ya kan. Iya, hati-hati. Karena banyak banget yang tidak semuanya orang kulit putih itu baik atau sayang sama kamu. Benar. Kamu lihat dulu cara dia berbicara atau setelah kamu kenal dia selama berapa bulan.
kan. Terus nggak ada yang instan gitu ya, Mbak? Karena Iya. banyak banget yang bilang ketemu di Bali 1 Hmm. hari terus langsung pengen ikutan ke negaranya. Kan nggak gitu Iya. juga kan, Itu ada juga banyak proses. kejadian. Banyak kejadian juga di sini juga. Oke. Jadi mereka tuh menikah gitu, ketemu di Bali. Aha, Ya, perempuan-perempuan Indonesia ini ya ketemu aha, di Bali. aha, aha. Dibawalah ke Norway. Menikah. Mereka tuh nggak sampai 2 tahun, 3 tahun hidup bersama. Oke. Mereka setahun bercerai, sang suami bilang, lu boleh balik lagi ke Indonesia, tapi ini istrinya bilang, enggak, gue nggak mau, karena gue pengen kerja di sini. Mhm. Karena kebanyakan ya aku bukannya berpikiran yang negatif sama yang perempuan-perempuan Indonesia yang asli sayang sama suaminya atau Aha. cinta banget dengan suaminya, karena kebanyakan 20% ya atau 30% mereka itu hanya ingin ke Ke sini Norway, aja. ya ke sini aja karena selama ini bule serius sama gue, tapi gue nggak serius sama dia, Mhm. gue jalanin. Kebanyakan gitu loh. Jadi mereka Oke. tuh mungkin pikirannya beda sama kita kali ya. Jadinya dibawa ke Norway, dikawinin, setahun cerai. Karena Cerai. udah dapat izin tetap tinggal, sudah bekerja, jadi kan dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya suaminya pengacaranya bagus, dia bisa dipulangin Bisa lagi. dipulangin kan? Benar-benar. Iya, jadi nggak bisa baik-baik lagi gitu kan. Bisa, Karena benar. kebanyakan mereka tuh selingkuh dengan suaminya. Oh, ya itu Jadi tadi, suaminya, Mak. Jadi kayak eh, kayak batu loncatan, yang penting ketemu iya aja batu di bule, loncatan. nggak tahu Eh, sifatnya, nggak tahu mau, iya, makanya udahlah berangkat aja gitu. Nanti di sana iya, baru cari yang lain. Nah, jangan kayak iya. gitu juga ya Maka kan. kan juga sekarang yang tahun-tahun ini ya, itu Mhm. juga sekarang udah glamor ya hidup-hidup orang-orang Indonesia di sini ya, seperti arisan apa gitu kan. Heeh. Mereka tuh sepertinya udah lupa sama kacang kulitnya ya. Oke. Jadinya aku bukan, karena aku kan bilang dulu sama kamu seperti apa namanya yang tas bermerek-merek ya. Ah, Aku nggak begitu suka ya, tapi ya itu ah. pikiran kamu ya. Aku bukannya ini ya. Iya, 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 iya. Karena kebanyakan mereka tuh apa sih di sini lebih lebih ini loh apa namanya lebih pokoknya kelas atas lah pokoknya Ah, lupa sama yang dulu gitu ya. Kita boleh bergaul dengan cara begitu, tapi kita harus ingat masa lalu kita iyalah gitu kan. benar. Hmm. Benar, benar, Makanya benar. untuk yang di Indonesia, kalau ini cari hidup sama orang Eropa, aku bilang kan punya keahlian seperti keahlian kamu bisa bicara beberapa bahasa, Hmm, harus pandai, harus pintar, jangan hmm, dibodohin sama orang benar. Eropa juga. Hati-hati ya, benar, benar. Walaupun dia kaya atau ganteng atau ini, tapi nggak semudahnya dia baik hati sama kalian. Benar, benar. Jadi Eh, tergantung motivasinya juga ya, kalian mau Iya, ngapain datang ke sini, kalau mau hidup iya, nanti, karena banyak banget yang bilang hidup kalian enak hmm, banget, karena kan orang iya, ngelihat di Instagram misalnya iya, ya, tapi mereka hmm, nggak tahu proses yang pernah kita jalani dari A iya. Itu sampai Z sampai susah. ke titik ini ya kan, Mak. Walaupun Kayak aku aku belum. selama Mhm, hidup dengan suamiku 20 tahun ini kan, mhm. setahun, 2 tahun, itu banyak liku-liku yang ya Liku-liku manja ya. namanya rumah tangga ya, Iya, jadi kayak benar-benar. goncang-gancing, Benar-benar, benar. karena prinsipku aku juga bilang, dia lebih baik banget sama aku. Misalnya aku cerai sama dia, tidak mungkin aku dapat pasangan yang lebih baik seperti dia. Benar. Biarpun pasangan yang baruku ini orangnya ganteng, badannya bagus, Hmm. belum tentu dia sayang sama aku, belum tentu dia baik sama aku. Aku gak mikir, karena kan baik juga pasangan-pasangan sesama jenis, seperti orang ya teman-temanku yang setelah aku datang gitu ya, mereka juga bercerai. Mereka Hmm. sekarang nyesel. Maka pas mereka ngomong sama aku sekarang nyesel, benar juga ya apa yang kamu ucapin dulu, kata dia gitu kan. Aku juga bilang sama dia, belum tentu itu bule ganteng, lu suka dia, lu sama dia gitu ya. Suamimu yang dulu tuh baik banget sama kamu, kata gue gitu kan. Itu Dia tidak pernah disia-siain selingkuh, ya. iya, tidak pernah selingkuh sama kamu, biarpun dia digodain sama orang-orang Asia waktu liburan di Hmm. Thailand, di Indonesia, dia tetap sayang sama kamu. Hmm. Suamimu yang baru ini, dia ganteng, katanya apa untuk berhubungan badan, enak banget gitu kan. Hmm. Aku suka karena badannya bagus. Nah, sekarang kamu tahu, dia lebih
lebih playboy ke kamu daripada Iya, kamu kata gitu iya. ya. Ya maka dia nyesel sekarang. Ya Ya maka begitu yang sih, jadi memang harus iya, hati-hatilah ya, terus iya, ngelihat pasangan kita tuh iya. sepenuhnya gitu, jangan Iya, cuma ngelihat jangan jangan sepele, misalnya banyak juga misalnya seperti aku juga banyak banyak yang pada, "Oh, lu cariin aja suami lu dia bosenin sama lu," ada gitu kan. Aku bilang, "Enggak, aku nggak mau, karena dia sayang banget sama aku. Lagi iya. pula kan aku udah janji sama ibuku juga kan, sama bapakku waktu di Indonesia." Lagi pula kan yang rumah tangga kan yang ngejalanin kita juga ya kan. Iya, Jadi ya selama kita benar. bahagia sama pasangan Iya, kita, benar. kenapa kita harus Mhm. mengkhianati atau, cari orang, Iya. lain ya Maka kan? aku juga belum tentu aku dapat, bule seganteng Brad Pitt, belum tentu dia sayang sama aku, baik Belum sama tentu, aku, benar, belum tentu belum kita bahagia tentu. juga ya kan? Iya, Nah, kayak misalnya jangan jadi untuk jangan apa apa juga. namanya, apa sih namanya, matre lah gitu Iya, istilahnya. benar, benar, benar. Ya oke. Oke, Nah, makasih banget atas iya, waktunya dan makasih banget iya, atas cerita-ceritanya, senang banget iya. ya ada Kalau bagi ada yang cerita. salah apa, maafin ya kalau Eh, saya ngucapin yang ini. enggak lah, kita kan ngomong secara realita. Kita kan karena Iya, kan dirimu udah 20 tahun tinggal dan aku udah jalan iya, 9 tahun. Jadi istilahnya mmm, boleh dibilang udah tahulah gimana perjalanan kita sampai di sini. Jadi apa yang iya, kita sampaikan kan benar-benar dari pengalaman kita juga mmm. gitu yang Kalau kan misalnya tidak kata-kata yang tidak mengerti apa gitu, ya maafin aja karena juga sulit untuk ngucapinnya. ntar aku kalau udah 20 tahun juga mungkin kayak gitu kali ya, agak-agak Kaku jadinya mulut. kaku ya. Karena memang bener sih, itu juga banyak yang bilang sombong nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya Iya, bukan karena itu, karena kita udah karena itu. kebiasaan ngomong Iya, bahasa asing, iya, jadi mau ngomong sesuatu itu jadi kayak ya. keluar aja bahasa Iya, asing yang kita itulah pelajarin itu orang-orang kan. plus 62 pikirannya beda kan. Bener, bener. Padahal nanti kita dibilang nggak cinta negara kita lagi, Iya, lupa kacang, lupa kulitnya, nggak bisa bahasa iya, Indonesia. Enggak, karena aku memang belum lama di Jerman ya. hmm, Tapi kalau kalian yang udah 30 tahun, 20 tahun, hmm, tiga puluh lima hmm, tahun misalnya, hmm. kan kalau mau ngomong bahasa Indonesia, muncul lagi bahasa Iya, negara itu juga gitu kan. mikir-mikir dulu kadang kan kata-kata yang dulu waktu aku tahun 90-an belum tentu yang sekarang ini bisa diucapin yang tahun Dipakai ini gitu lagi. kan. Benar-benar Iya. sih, benar sih. Iya, benar-benar. Makasih, makasih Iya, banget. ya Makasih ya, Mbak. Ya, udah. bye, aku Dah. tutup. Bye. Thank you.